Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, mungkin teman-teman ini sayup-sayup terdengar suara persiapan muadzan isya ya. Dan juga nanti sebentar lagi sholat taraweh. Jadi kita nikmati aja alunan suara dari surga. Jadi gini teman-teman ya. Ini ada yang bertanya, Bang, gajinya Insan Tutor tuh berapa sih Bang? Oke, dibongkar nggak? Gini teman-teman ya. Mungkin teman-teman selama ini masih penasaran berapa sebenarnya gaji real dari Insan Tutor, dan mungkin teman-teman hanya pernah melihat saja konten-konten yang membahas tentang gajinya Insan Tutor, kan banyak sekali. Jadi hari ini keluar dari mulutnya Insan Tutor gajinya berapa sebenarnya diterima tiap bulan. Nanti akan kita bedah. Ya. Dan gini teman-teman ya. Untuk gaji YouTube mungkin di tempat-tempat atau di kreator lain ataupun yang membahas khusus tentang gaji seorang YouTuber atau mungkin kesaksian dari pemilik channel sekalipun, teman-teman bingung ya. Pasti membingungkan, dan ini sangat membingungkan. Kenapa? Gaji pertama 1000 subscriber, atau mungkin gaji pertama setelah monet, ataupun apapun sebutannya itu. Ya, dan itu merupakan kisah real, kisah nyata dari berbagai macam kreator. Yang membuat teman-teman bingung, ada yang bilang kalau gaji pertama syarat dari YouTube kan pasti sudah jelas ya, pasti sudah jelas minimal $100 ya, atau minimal 1.300.000 lah. Itu baru bisa menerima gaji pertama. Itu batas minimal yang ditetapkan oleh YouTube. Tetapi kalau dari kreator, biasanya kan gaji bulan pertama setelah monet, bulan kedua setelah monet, atau ada yang 3 bulan baru bisa gajian. Artinya kalau $100 dibagi 3, $30 lebih dikit lah ya. Atau mungkin bisa 500.000 per bulan. Jadi gaji pertama bisa 3 bulan sekali. Itu bisa. Jadi kenapa Insan Tutor mengingatkan ini? Ini sebagai motivasi buat teman-teman, khususnya pemula yang belum monet ya. Sekali lagi, untuk pemula yang belum monet. Karena begini, saat ini dunia lagi resesi ya. Gaji YouTube dengan gaji 2020 ini lagi Covid ya. Gaji YouTube dengan sebelum 2019 itu sebenarnya jauh berbeda. Berbedanya gimana? Sebelum adanya COVID-19, itu kan perusahaan-perusahaan besar banyak yang mengiklankan produknya di YouTube ya. Walaupun banyak juga para pemain VPN yang mengambil sebanyak-banyaknya ya, tapi kita tidak bilang ini gaji pemain VPN, tapi gaji murni ya. Gaji murni artinya juga gaji subscriber murni. Ini nanti bisa menjadi pertimbangan dan bisa menjadi motivasi ke teman-teman. Apa yang harus dilakukan saat ini kalau masih memang pemula banget. Karena sekali lagi, sebelum 2019, sebelum Covid melanda, banyak perusahaan besar yang mengiklankan produknya lewat YouTube. Tentunya gaji teman-teman akan jauh berbeda dengan gaji yang pemula saat ini. Ya, karena begini, ada yang bilang gaji pertama YouTube 1.700.000. Ada kreator lain yang memberikan kesaksian karena memang pelakunya langsung, ada yang bilang 2 juta. Ada lagi mungkin temenmu sendiri gaji pertama setelah monet, artinya memang benar-benar real gajian masuk rekening ya. Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Ini yang benar yang mana? Jawabannya itu benar semua. Karena tergantung jenis konten. Konten yang berbau teknologi bisa gajian 2-3 kali lipat daripada konten tutorial ya. Tutorial kecil sekali gajinya sebenarnya. Makanya ngevlog itu lebih lumayan gajinya ya daripada konten tutorial. Artinya yang berhubungan dengan vlog. Dan satu lagi, teman-teman bisa mengandalkan apa selain gaji? Makanya sudah Insan Tutor sering katakan, sebelum monetisasi, berkunjung, saling support ke sesama pemula, itu harus full durasi ya. Kalau bisa subscribermu tuh sampai kenal dengan
channelmu, benar-benar kenal dengan channelmu, dan harus saling support. Supaya apa? Ada ikatan emosional, ada ikatan emosional antara kreator dengan subscriber. Kan ada tuh, kunjung balik kakak, setelah dikunjungin nggak berkunjung juga kan? Itu yang rugi siapa? Percayalah, yang rugi sebenarnya yang tidak berkunjung balik itu. Karena yang sudah berkunjung balik akan menandai channel itu. Nah ini kemarin dikunjungi bolak-balik, nggak nongol juga. Akhirnya kenapa? Ditandai tuh channel tuh. Jadi subscriber, ya subscriber. Apakah di-unsub? Kemungkinan tidak juga. Karena di Insan Tutor tidak menganjurkan untuk mengansap sesama pemula, kecuali memang 3 bulan sudah muntaber, ya, atau mundur tanpa berita. Jadi kalau channelmu terkenal, kamu sudah berkunjung, tetapi yang kamu kunjungi tidak berkunjung balik, itu channelmu akan apa? Akan diingat sama yang kunjungin itu. Dan kamu nanti setelah monet yang terjadi apa? Merongos-merongos, hanya mengandalkan gaji dari YouTube. Karena ada sumber lain. Yang pertama, kalau memang channelmu ini berhubungan dengan kemampuanmu, misalnya contoh bengkel segala macam. Dari channel YouTube itu orang juga bisa mengetahui bahwa bengkelmu itu ada, dan orang dari melihat videomu bisa jadi datang ke tempat usahamu walaupun itu belum monet, ya. Jadi monet itu nomor 2. Ada yang khusus mengandalkan. Jadi intinya YouTube itu dijadikan sebagai pijakan bisnis. Yang penting punya channel YouTube, usahanya lancar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang benar-benar murni mengandalkan channel untuk menerima gaji atau AdSense. Nah, ini masalahnya di mana, Bang? Kalau kamu dari awal, teman-teman dari awal dikunjungin tidak berkunjung balik, jangan pernah ngeluh kalau pendapatanmu kecil. Apa hubungannya, Bang? Subscribermu tahu itu. Kamu dikunjungin bolak-balik nggak berkunjung balik lagi. Boro-boro mau nonton videomu. Boro-boro mau memberikan super thank. Videomu nongol di beranda aja paling dianggap kepet juga. Nah, ini kemarin channel dikunjungi juga nggak kunjung balik. Kecuali yang berkunjung di komunitasmu, di tab komunitasmu sudah ribuan kayak Insan Tutor, mau dikunjungin satu-satu, mencret bos. Jadi kalau masih pemula, jangan nggak usah sok ngartis lah, nggak usah sok jadi artis. Dikunjungin, apalagi yang belum monet tuh, dikunjungin nggak berkunjung balik. Nanti saat gajian pertama YouTube apa yang dibilang? Tidak seindah yang dibayangkan. Orang kelakuanmu sendiri yang salah kok. Saat kamu awal-awal ngejar monet aja banyak yang berkunjung balik ke kamu, nggak pernah kamu kunjungin kok. Setelah monet baru tak seindah yang dibayangkan. 1 bulan gajian 5.000, 7.000, ya kan? Ajarannya siapa itu? Ajarannya siapa itu? Kita sambil dengerin suara azan ya. Bentar lagi kita berangkat tarawih. Jadi, jadikan subscribermu itu menjadi subscriber fanatik. 1, yang kedua, ada ikatan emosional antara kreator dengan subscriber. Dimulai dari saat belum monet. Makanya kalau dikunjungin sesama pemula, kunjung balik. Gak usah sok-sokan. Karena dari situ nanti akan ada super thank bos, ya. Itu yang lebih gede. Sudah paham ya? Sudah paham. Oke. Kalau Insan Tutor hanya mengandalkan gaji dari iklan, sekali lagi, Insan Tutor mengandalkan gaji dari iklan. Ini khusus untuk Insan Tutor ya. Beda dengan channel-channel yang lain ya. Kayak Bali Divest, ya. Kayak World Podcast, kayak Insan Vlog. Beda. Itu beda. Kalau Insan Vlog gajinya malah lebih gede daripada Insan Tutor. Insan Vlog. Kalau Bali Divest gajinya lebih gede daripada Insan Tutor. Gaji dari iklan ya, selain super thank. Sekali lagi gaji dari iklan. Kalau Insan Tutor gaji dari iklan kurang lebih hanya sekitar 7 jutaan itu, Mas. Gaji murni dari iklan ya, dengan 64.000
subscriber, gaji murni dari iklan itu sekitar 7 jutaan. Tapi dari Super Tank itu bisa berapa? Kadang 20 juta, 22 juta. Paling kecil dari Super Tank itu 17 juta. Artinya gaji kan di atas 20 juta. Tapi yang paling banyak apa? Dari Super Tank, Super Chat, Super Sticker, segala macam. Makanya banyak kreator besar yang kebakaran jenggot. Mana buktinya bang? Emang Insan Tutor butuh pembuktian? Kalau kalian kepo, kenapa Insan Tutor yang ribet? Kalau memang nggak percaya, ya coba cek aja itu di kolom komentar itu. Berapa yang memberikan Super Tank sekali upload video? Sekali upload video yang memberikan Super Tank bisa 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu. Satu hari 3 kali upload video itu bisa 1 juta bos. Dari Super Tank aja. Kadang-kadang 1 juta, kadang-kadang 1.300.000, kadang-kadang juga 700 ribu, tapi tidak pernah kurang dari 500 ribu dalam satu hari. Jadi total keseluruhan dari mulai gaji dari iklan dan Super Tank, rata-ratanya ya, yang jelas di atas 20 juta. Itu aja. Ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman. Dan motivasi itu letakkan pada tempatnya. Ya, jangan dianggap sombong. Kalau dianggap sombong ya sudah mati aja sanalah. Ya, nggak bisa mengambil ilmu positifnya dari apa yang disampaikan. Jadi intinya apa bang ilmu positif yang harus saya ambil? Yang pertama, memang pertama ya. Yang pertama, mumpung belum monet, ya nggak usah sok ngartis. Kalau memang kamu dikunjungi sesama pemula, kunjungin balik. Bisa jadi itu nanti yang akan menjadi subscriber royalmu. Bisa jadi itu nanti yang akan memberikan Super Tank berdasarkan konten bermanfaatmu. Sudah bisa dipahami ya? Bisa dipahami kan teman-teman? Jadi harus ada ikatan emosional antara kreator dengan subscriber. Ya, jangan hanya mengandalkan gaji dari iklan. Tapi kalau kalian tidak mengandalkan gaji iklan, tapi YouTube-mu sebagai pendorong unit usahamu, misalnya punya usaha bengkel, punya usaha toko, dan itu hanya untuk memperkenalkan tokomu, ya itu nggak masalah, karena ada sumber pendapatan lain. Jadi sekarang yang masih sok-sokan, nggak mau berkunjung sama pemula, kalau nanti merongos, nggak usah teriak-teriak, ya. Tidak seindah yang dibayangkan, keculek matanya nanti. Akhirnya bukan introspeksi diri tapi menyalahkan metode yang disampaikan. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dan salam buat keluarga. Saya sambil megangin tripod